Selamat pagi Pak Lukas, Shalom. Selamat pagi Bu Sinta, Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, apa kabar? Ya, luar biasa, Pastor. Praise the Lord. Om Manana sehat ya, Pak Lukas? Ya, Pastor. Sama Keisha. Oke, puji Tuhan ya. Tuhan memberkati sekali. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Baik kita nanti Pak Lukas doa sebelum firman ya Pak Lukas. Ya, Pastor. Oke, puji Tuhan. Ya, Bu Rosalin, Shalom. Selamat malam sudah bergabung ya bersama kita. Oke, mari kita sambut host kita yang luar biasa. Malam waktu Jerman dan pagi waktu Indonesia, yaitu ibu kita. Oh, hilang lagi. Oke. Baik, Pak Lukas, mungkin bisa doa pembukaan dulu. Ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan hadapan-Mu, Bapa. Di pagi hari yang indah ini, kembali kami, anak-anak-Mu, untuk kembali datang, sujud berdoa dan menyembah di hadapan-Mu, Tuhan. Ini yang menjadi satu keinginan dalam hati dan kehidupan kami, Tuhan. Amin. Ada persekutuan dengan Kamu, Tuhan, dalam pada kami ini, ya Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini, kami boleh menjadi perkenanan di hadapan-Mu, Ya, ya. Yesus. Ini menjadi keinginan dalam kehidupan kami. Ada perjumpaan yang indah, persekutuan yang indah antara kami sebagai anak-anak-Mu bersama dalam kehidupan kami ini. Ya Bapa, kiranya Engkau mau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami merasakan kehadiran Tuhan hadir ada di tengah-tengah dalam ibadah pagi-pagi hari ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dan kami akan mau mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa pembukaan yang sudah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar Ada sukacita biasa. pasti, ne? Pasti. Semangat semuanya. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Amin. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini, dan semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerima. Amin. Ya, dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang kami akan memberitahukan yang bertugas di pagi hari ini, yaitu oh iya, sorry belum sempat muncul ya. Susunan. Iya. Ya, silakan Bu Rosalin. Oh, belum sempat muncul ya. Iya. Belum, bentar. Ya. Turun ke bawah sebentar. Iya. Oh, sorry, maaf. Ini ya. Iya. Mungkin ya sudah saya kirim belum ya? Ya. Nggak ada Pak John. Oke. Ya. Nggak apa-apa, itu nanti saya ganti. Doa itu. profetiknya siapa? Doa profetiknya nanti Bapak Bruri Tikoalu dan pengumumannya Ibu Jajuk. Ya, saya pikir saya sudah kirim tadi malam, ternyata belum. Nggak ada, belum. Ya, ya, maaf. Ya. Ya. Ibu Jajuk nanti untuk pengumuman, Pak Bruri nanti doa profetik ya. Ya. Oke. Ya.
Ya, sebentar. Ya, bisa ini nanti tanggalnya belum sempat saya edit. Karena sudah saya Iya. pikir sudah saya diganti. Oke, Ya, ini oke, Pak John. Susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online hari Minggu 17 September tahun 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 di Hong Kong dan pukul 23 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host saya sendiri Ibu Rosalin Tikualo dari Jerman, dan kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri Praise and Worship, dan ketiga doa profetik Bapak Bruli Tikualo dari Jerman, dan keempat pengumuman oleh Ibu Janjuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya, dan 5 doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan keenam selesai. amin. Ya, mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Dan kami serahkan kembali kepada Pastor John Sarbunan. Ya, praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa pagi ini, Ibu Rosalin, yang sudah Ya. mulai memimpin ibadah kita ya di pagi hari ini. Dan mari sama-sama kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita semua di pagi hari ini. Amin. Amin. Oke, kita akan naikkan beberapa pujian ya bagi Tuhan Yesus yang baik, yang tentunya mengasihi kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sama-sama, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Tuhan menguji kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Yang cinta Tuhan katakan, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan sama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan.
selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, dan kami percaya hari ini kami mengagumi Engkau yang ada di tempat ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat lagi dengan Tuhan. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kami sungguh kagum kepada Tuhan. Bahwa kami terus lebih dalam, di dalam hadirat-Mu. Pagi ini kami sungguh kagum kepadamu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Oh, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersama katakan, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Engkau yang terhebat, yang luar biasa. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada.
hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh Tuhan, betapa indahnya berada di hadirat-Mu. Dan kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalabayana masyikara labayana masyira labayana bu. We worship you, we worship you. Jesus, we worship you, my Lord. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami sungguh kagum kepada Tuhan. Sama-sama katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Yesus. Haleluya. Kami kagum kepadamu, Yesus. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Amen, amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Jesus, yes Lord. Benar Tuhan, kami kagum akan Kau. Ya, Engkau Allah yang layak kami puji. Kau adalah amin, layak amin. sembah ya Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Bapa. Sungguh Tuhan, di pagi hari yang indah ini yang satu menjadi kerinduan hidup kami ya Tuhan. Kami untuk mau memuji, menyembah, dan meninggikan muliakan nama-Mu Ya, Tuhan. Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadikan dupa yang harum Ya bagi Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Baik, Haleluya. Tuhan.
bahwa Engkau pagi hari ini hadir ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tahu segala isi hati kami, Engkau tahu segala keinginan dalam kehidupan Ya kami, Yesus. adalah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami imani, yakin percaya bahwa mujizat-Mu masih Amin Tuhan. bahwa pertolongan-Mu, campur tangan pembelaan-Mu nyata bagi kami ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Mari Tuhan. firman-Mu buat kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Urapi akan hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang akan Ya menyampaikan Yesus. pagi ini ya Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang daripada-Mu turun atas Amin. hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan pagi ini boleh menjadikan saluran berkat bagi kami ya Tuhan. Ya Untuk Yesus. bangkit dalam kehidupan kami bahwa firman-Mu hidup dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah firman-Mu pagi ini buat kami. Kami mau siap menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa sebelum firman Tuhan dinaikkan, sudah didoakan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Oke, dan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Selamat pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan ya. Luar biasa Pak Bruri Brosalin dari Jerman. Selamat malam waktu Jerman ya. Dan Ibu Jajuk Eliwati sudah bersama kita. Ada Ibu Elis Atta dari kota Parepare juga. Wow, luar biasa. Ibu Sinta dan semua yang hadir, orang-orang yang luar biasa di pagi ini. Baiklah, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dalam sorotan tema kita yaitu cara melakukan kehendak Tuhan ya. Ada banyak orang yang karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan sehingga dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk itu memang diperlukan cara. Dan cara itu semuanya sudah diajarkan di dalam Alkitab. Dan Alkitab ini adalah petunjuk bagaimana cara kita melakukan kehendak Tuhan. Dan mari kita akan lihat dulu dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Dan kembali kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Dan waktu Indonesia pagi hari. Amin. Terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Amin. Saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kita sekalian bahwa disinilah Tuhan mengajarkan bahwa sorga itu adalah milik dari orang-orang yang selalu melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kalau kita mengerti yang Yesus ajarkan ini, saudaraku, bahwa setiap orang yang berseru kepada Yesus adalah Tuhan dan menyebut lagi dia Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang berpikir kalau dia berseru memanggil nama Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ternyata bukan itu. Orang yang masuk dalam kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa kehendak Tuhan dan di mana kehendak Tuhan? Semua ada di dalam Alkitab. Dan salah satu kita melakukan kehendak Tuhan yaitu seperti ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah-ibadah seperti inilah mempersiapkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Di mana? Di dalam kerajaan sorga. Ya, ini sebagai suatu persiapan. Karena ibadah-ibadah ini menolong kita semua untuk menguatkan iman kita. Mungkin karena banyak persoalan, banyak pergumulan, iman kita sedang dalam kondisi tidak stabil, iman kita dalam keadaan lemah, iman kita dalam keadaan rapuh, iman kita dalam keadaan goncang. Karena masalah-masalah yang terjadi datang menghimpit kita dan kita butuh iman itu. Dan iman itu datang dari kita mendengar firman Tuhan setiap hari. Amin.
Amin. Firman Tuhan setiap hari yang kita dengar inilah membantu kita sehingga iman kita tidak mudah terseret, tidak mudah terbawa, tergerus oleh angin pengajaran yang menyesatkan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, lewat kita mengerti, semakin kita mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, kita semakin dibawa lebih dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, cara terbaik dan benar untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu apa, saudaraku? Adalah setia melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kalau orang berkata bagaimana dia mau menyenangkan hati Tuhan, ketika dia melakukan segala kehendak Tuhan ya di dalam kehidupannya. Dan itu adalah bagaimana Tuhan temukan bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu mereka menyenangkan hati Tuhan lewat apa? Ibadah-ibadah seperti ini, pujian penyembahan, setelah kita naikkan kepada Tuhan, dan doa-doa juga kita naikkan kepada Tuhan. Dan itu adalah cara untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dan sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih Tuhan, untuk memahami hal ini, dapat kita akan lihat terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 10 sampai dengan 12, saudaraku. Dari ayat-ayat ini saja tentu kita akan menemukan di sini ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang apa, saudaraku? Tentang siapakah orang yang mengetahui cara melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali orang tidak bisa melakukan kehendak Tuhan karena dia tidak mengetahui caranya. Dan di pagi hari ini kita diajarkan untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan dan bagaimana cara kita melakukan kehendak Tuhan. Yaitu tentu ada cara. Mari kita lihat. Yang pertama, orang yang melakukan kehendak Tuhan itu siapa, saudaraku? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang selalu apa, saudara kasih Tuhan? Selalu mendengar apa, saudaraku? Mendengar apa, saudara? Mendengar perkataan firman Tuhan Yesus itu dengan segenap hati. Meskipun pagi ini engkau banyak mendengar hal-hal yang buruk sedang terjadi, selaku perkataan si B, perkataan si A, perkataan yang itu, yang ini, begini, begitu, selaku. Tapi hari ini ketika engkau mendengar akan perkataan firman Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, itu adalah cara yang pertama engkau melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 10. Ya. Yohanes 21 ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Amin. Amin. Kata Yesus kepada mereka. Mereka ini adalah murid-muridnya Yesus. Ada Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Lukas, dan lain sebagainya. Ada Matius dan seterusnya. Nah, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya. Demikian juga Yesus berkata-kata kepada kita. Artinya Yesus berbicara, Yesus memperdengarkan firman-Nya. Yesus memperkatakan akan perkataan firman-Nya. Dan waktu Yesus memperkatakan firman-Nya, dia berbicara, tugas kita adalah mendengar. Jadi rahasia yang pertama untuk mengetahui cara melakukan kehendak Tuhan, yaitu yang pertama kita mendengar dulu. Amin. Karena saudara, mendengar itu sangat penting sekali. Orang bisa kuat dan bisa lemah tergantung apa yang dia dengar. Orang bisa menang dan bisa kalah tergantung apa yang dia dengar hari-hari ini. Orang bisa sukses dan gagal tergantung apa yang dia dengar hari ini. Dan orang juga bisa sehat dan sakit tergantung apa yang dia dengar hari ini. Jadi saudara, apa yang kau dengar ini sangat menentukan akan masa depanmu, sangat menentukan kemenanganmu, sangat menentukan hidupmu, saudaraku. Pastikan hari ini bahwa engkau sedang mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Yesus Sang Juru Selamat, mendengar perkataan dokter, engkau bisa ciut hatimu. Dokter berkata penyakit tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Engkau bisa lemah, engkau bisa tawar hati. Soalnya engkau mendengar orang-orang yang memprediksikan tentang masa depan ini, ahli-ahli ekonomi, mereka bilang ke depan memang semakin sulit.
Dan ketika mendengar hal itu secara ilmu pengetahuan, mereka punya data analisis, mereka sudah memperkirakan bahwa akan datang masa yang sulit, orang menjadi pesimis, menjadi takut. Tapi kalau selama kau percaya akan perkataan Tuhan, bahwa hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata manusia, tapi hidupmu dan hidupku ditentukan dari apa kata Tuhan. Amin. Orang boleh ngomong macam-macam, bicara macam-macam, tapi hidup kita sesungguhnya ada di dalam firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Matius pasal 4 ayat 4, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah itulah roti hidup dari sorga yang kita perlu makan. Kita beri makan bagi roh kita ini, bagi jiwa kita diberi makan. Saudaraku. Kalau roh kita diberi makan, maka roh kita akan kuat. Kalau roh kita jadi kuat, jiwa kita juga jadi kuat. Sebaliknya kalau roh kita jadi lemah, jiwa kita juga lemah, dan itu akan mempengaruhi tubuh kita ini. Jadi makanya mendengar itu lebih penting, saudaraku, ya. Nah, setelah kita mendengar, saudara-saudara, cara yang kedua mengetahui kehendak Tuhan. Yang kedua, setelah engkau mendengar firman Tuhan, nah sekarang ada tugas yang kedua, yaitu sekarang melakukan firman Tuhan, ya, perintah Tuhan Yesus itu dengan segenap sepenuh hatimu, saudaraku. Jadi bukan cuma menjadi pendengar saja, tapi engkau sekarang melakukan. Jadi bukan engkau dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau sebaliknya dari telinga kiri, keluar telinga kanan, dan tidak ada firman yang berdiam di dalam dirimu, sehingga engkau tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia adalah orang yang mengetahui kehendak Tuhan, ya. Yang melakukan firman Tuhan, dia adalah orang yang mengetahui kehendak Tuhan. Kita lihat Yohanes 21 ayat 11. Yohanes 21 ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Amin. Amin. Di ayat sebelumnya, pada waktu Yohanes melihat Yesus, dan dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Petrus langsung merendahkan diri, saudaraku, ya. Dia langsung terjun ke dalam air karena dia merasa dia tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan, saudaraku. Dia merasa diri orang berdosa karena dia pernah menyangkal Yesus, dan dia juga kasih Tuhan, dia tidak melihat apa yang Yesus nyatakan pada waktu dia bangkit itu, saudaraku. Dia pergi melaut menangkap ikan, dan ternyata dia gagal. Semalam-malam tidak dapat satu ekor ikan pun. Namun setelah dia mendengar perkataan firman dan dia mulai ikuti instruksi Tuhan, dan Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, dan ketika dia taat, ternyata mereka menangkap sejumlah besar ikan itu, saudaraku. Dan pada waktu mereka sampai di darat, saudaraku, Yesus bertanya, kemarin kita sudah bahas, ya, adakah pauk yang ada padamu? Adakah makanan yang ada padamu? Ternyata Yesus sudah sediakan ikan dan roti bagi mereka, ya. Dan mari kita lihat yang kedua ini, saudara. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh apa, saudara? Ikan besar. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang ingin mengetahui kehendak Tuhan, itu adalah dia melakukan firman Tuhan. Lakukan dulu apa yang kau dengar. Ketika kau melakukan firman Tuhan, Alkitab berkata, berbahagialah engkau. Karena bukan orang yang mendengar saja yang berbahagia, tapi orang yang melakukan firman Tuhan, ya. Jadi saudara, kita bukan sekedar menjadi pendengar firman Tuhan yang pasif atau aktif, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kita lakukan. Kita dengar, kita lakukan. Kita dengar, kita lakukan. Dan itu adalah cara kita mengetahui kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku, cara melakukan kehendak Tuhan. Siapakah orang yang mengetahui cara melakukan kehendak Tuhan? Yang ketiga, ini dia, saudaraku. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengikuti. Dia mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti ajakan dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menikmati sarapan bagi murid-muridnya. Jadi kalau Tuhan mengajak kita, saudaraku, itu sesuatu yang sangat indah sekali. Ini satu kehormatan, Tuhan mengajak kita untuk apa? Menikmati apa yang Tuhan sedang siapkan di situ, yaitu kita menikmati sarapan bersama dengan Yesus, ya. Dan pagi ini Tuhan ajak kita untuk kita sarapan. Sarapan apa? Roti hidup, yaitu firman Tuhan, ya. Seperti yang Tuhan ajak murid-muridnya pada waktu itu untuk mereka menikmati sarapan bagi murid-muridnya.
Pak Bruni, Bu Rosalin, mereka sarapan malam. Nah, kita di Indonesia sarapan pagi firman Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 12. Ya, Yohanes 21 ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin. Amin. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang mengajak kita semua, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus berkata bagaimana pada murid-muridnya? Mari dan sarapanlah. Ini siapa yang ajak? Bukan manusia yang ajak kita, tapi Tuhan sendiri yang mengajak. Nah, seringkali kita dalam kehidupan ini, kita tidak menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena waktu Tuhan ajak kita tidak mau ikut ajakan Tuhan itu, saudaraku. Padahal ajakan Tuhan itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Demi untuk apa, saudaraku? Demi untuk saudara kebahagiaan kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengetahui kehendak Tuhan, yang ketiga adalah saudaraku mengikuti ajakan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi apa? Mendengarkan firman-Nya. Yang kedua apa? Melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mengikuti saudaraku. Seperti pujian berkata, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita ikuti saja. Tuhan mau bawa kita kemana, kita ikut terus, saudaraku. Tentu kita akan menikmati apa yang Tuhan sediakan di situ. Ya, saudara terkasih Tuhan, ini ada suatu cerita, suatu hari, Yesus mengajak murid-muridnya, saudara-saudaraku. Mereka naik ke gunung. Ya, dan pada waktu itu, saudara terkasih Tuhan, murid-murid itu Yesus bilang, kalian bawa roti, saudara-saudaraku, ya. Roti, tapi pada waktu itu bukan roti sih, apa ya? Mereka bawa batu. Tuhan bilang bawa batu. Ada yang bawa batu kecil, ada yang bawa batu sedang, ada yang bawa batu cukup besar. Nah, ketika mereka sudah ada di gunung, saudaraku, Yesus tahu bahwa mereka butuh makan. Sudah lapar ini, saudaraku. Dan Tuhan katakan, sekarang keluarkan batumu. Dan ternyata, seorang kasih Tuhan, batu itu Tuhan ubah menjadi roti. Yang bawa batu kecil, rotinya kecil. Yang bawa batu sedang, batunya sedang. Yang bawa batunya besar, itu rotinya besar, saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, mereka menikmati makanan itu. Mereka bahagia sekali, karena mereka ikuti kehendak Tuhan. Dan setelah besoknya, saudaraku, Tuhan tidak suruh ya untuk mereka bawa batu, sayang kasih Tuhan. Nah, ada yang bawa batu, saudaraku. Bawa batu karena kemarin dia bawa batu itu kecil. Dia menyesal karena batu yang kecil ternyata diubah menjadi roti yang kecil, saudaraku. Dan dia bilang, wah besok ini pasti diajak, dia akan bawa batu yang besar. Sayang kasih Tuhan. Supaya apa? Batu yang besar diubah jadi roti yang besar. Ternyata, saudaraku, karena Tuhan tidak menyuruh dia bawa batu, dia bawa batu, saudaraku. Ya batu tetap jadi batu. Nah, jadi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini, saudaraku? Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin kita ikuti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita lakukan apa? Lakukan saja, saudaraku. Kalau Tuhan ingin saudara mengampuni orang yang telah menyakiti hatimu, ampuni dia, saudaraku. Orang yang menyakiti hatimu, saudaraku, kalau Tuhan ingin supaya engkau ikuti akan kehendak Tuhan, mendoakan orang-orang yang telah melakukan kejahatan, melakukan dosa, doakan dia. Maka ketika engkau ikuti akan kehendak Tuhan, maka saya percaya engkau akan menikmati damai di hati, damai surgawi ya. Engkau akan mengalami kebaikan Tuhan karena 3 langkah tadi itu dari orang yang mengetahui kehendak Tuhan. Sehingga saudaraku, kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama ini, saudara terkasih Tuhan, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin. Apa yang terjadi? Dia pasti bawa ikan, ya. Ikan ini hasil tangkapan. Dia bawa kepada Yesus. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 10. Baik, bisa dibuka, Bros. Sorry. Ya. Yohanes 21 ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Amin. Amin. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu.
Padahal sebelumnya mereka gagal menangkap ikan. Tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka tangkap. Semalam-malaman mereka berusaha sekuat tenaga, tapi gagal semua. Kenapa? Karena tidak ada satu ekor ikan yang mereka tangkap. Dan setelah mereka mengikuti instruksi dari Tuhan, mereka taat akan perintah Tuhan. Mereka ikuti ajakan Yesus. Dan Alkitab berkata, saudaraku, mereka membawa beberapa ikan yang baru mereka tangkap itu. Jadi ikan ini bicara tentang berkat yang Tuhan sudah sediakan. Hasil dari yang mereka terima karena mereka mentaati Tuhan. Tuhan minta bawa itu, ya, bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudaraku, jadi ini selalu mengajarkan kita sekalian, jadi orang yang mengetahui cara mengetahui kehendak Tuhan itu dia akhirnya membawa, ya, saudara, membawa beberapa ikan hasil tangkapan. Saudara, ikan ini juga bicara masalah berkat secara jasmani, berkat secara materi, secara keuangan. Bawa itu kepada Tuhan. Supaya dengan kita bawa kepada Tuhan, kita persembahkan dan Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Ketika kita belajar menyerahkan apa yang menjadi miliknya Tuhan, maka Tuhan berjanji dia membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kita sekalian. Katakan amin, ya. Alkitab berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan, akan ditumpahkan ke dalam ribaanmu. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita sudah mengukur kapasitas kita sesuai dengan kemampuan kita. Kita beri bukan karena dengan hati yang berduka, bukan dengan karena keterpaksaan, tapi kita beri karena kita cinta Tuhan. Ketika kita melakukan itu, saudaraku, Tuhan juga tidak eman-eman, tidak sayang untuk memberkati kita. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Mari kita lihat hasil yang kedua ini. Saudara kasih Tuhan, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberkati Tuhan dan jalannya, tempatmu menangkap ikan itu tidak koyak, ya, tidak sobek, tidak boncos, tidak bocor, saudaraku. Tuhan memberkati. Kalau Tuhan sudah berkati, saudara, tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkatmu. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 11. Ya, Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Amin. Secara akal manusia ikan mereka tangkap 153 ekor ikan itu bisa koyak karena bukan cuma ikan-ikan kecil tapi ikan besar juga ada di dalamnya. Tapi anehnya itu jalannya yang dipakai sebagai media, sebagai sarana untuk menangkap ikan, alat yang dipakai menangkap ikan, itu tidak koyak. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memelihara. Nah, saya yakin saudara sekalian, Bapak Ibu, kalau engkau mengikuti akan kehendak Tuhan, engkau mengetahui cara melakukan kehendak Tuhan, saudaraku, maka saya percaya tempat di mana engkau pakai untuk bekerja, tempat di mana engkau pakai untuk melakukan berbagai macam usahamu, soal kasih Tuhan, pekerjaanmu, itu tidak akan koyak, tidak akan rusak. Tuhan akan pelihara semuanya. Katakan amin, ya. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia diberkati Tuhan. Dan jala, sarana, alat itu, tempat dia pakai media untuk menangkap ikan tidak koyak. Haleluya. Jadi kita doakan untuk apa yang ada pada kita ini, yang dipakai sebagai sarana untuk kita menghidupi kehidupan kita ini, supaya tidak koyak, ya. Tidak bocor sana-sini, melainkan semua akan terjamin, terlindungi, terselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia, saudara, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 12. Yohanes 21 ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin. Amin. Sebab mereka tahu bahwa ia ini Yesus. Yesus adalah Tuhan. Amin. Soalku orang boleh meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Tapi semua kita hari ini kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukti dia Tuhan apa, saudaraku? Ya, dia Tuhan, buktinya itu dia bisa menyembuhkan orang sakit, saudara-saudaraku, dia bisa membangkitkan orang mati, bahkan dia juga bisa menyelesaikan masalah orang-orang percaya,
Dia bisa melepaskan orang yang terikat roh jahat. Setan pun tunduk di hadapan dia, termasuk angin, badai, gelombang, gelora yang besar. Semua akan teduh, akan tenang, akan selesai, saudaraku. Dan karena dia Tuhan, dia juga sanggup memerintahkan berkat-Nya dalam kehidupan orang percaya. Bahkan pada waktu dia mati sebagai manusia, namun karena hari yang ketiga dia bangkit, itu membuktikan bahwa dia Tuhan, saudaraku. Ya, orang boleh memperkatakan, memperbincangkan, bahkan meragukan Yesus itu Tuhan. Semua kita yang hadir pada pagi ini, ketika kita mengerti akan kehendak Tuhan, kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus adalah Yesus Tuhan. adalah Amin. Tuhan Amin. artinya apa, saudaraku? Tuhan, dia adalah pencipta alam semesta ini, pencipta seluruh jagat raya ini. Dia pencipta langit dan bumi, itu artinya Tuhan. Dia meng-create, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kun fayakun, sud, langsung jadi. Tiba-tiba dia berfirman, terang jadi. Dia berfirman, bulan bintang jadi. Dia berfirman, selaku segala sesuatu tercipta dan diciptakan. Itu karena dia Tuhan. Katakan amin. Dan hidup saudara saya juga ada di dalam tangan dia, saudaraku. Karena dia adalah Tuhan. Dan dia Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Selamat di bumi, selamat juga di sorga. Selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Karena dia Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Yang bisa menurunkan raja-raja di atas kursi kekuasaannya. Dia bisa turunkan mereka dari singgasana ke tempat yang paling rendah. Sebaliknya, orang-orang yang hina, orang-orang yang direndahkan, Tuhan bisa angkat mereka, taruh di tempat yang mulia. Itu dia Tuhan, Bapak Ibu. Kalau dia sudah berkenan, jalan seseorang yang tertutup terbuka, pintu-pintu yang ditutup musuh, yang dikunci musuh juga terbuka. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mampu engkau pikirkan atau engkau doakan. Tuhan pembuat keajaiban. Itulah Yesus, ya. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak bisa melakukan keajaiban. Saudaraku, inilah Tuhan. Saya percaya pagi ini, karena Yesus adalah Tuhan, maka dia sanggup untuk memberi pertolongan bagi kita sekalian. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua di hari ini, yaitu rahasia cara mengetahui kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama ya di pagi hari ini, dan nanti saya minta tolong Ibu Elis Atta dari kota Parepare untuk berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Bu Elis. Oke, mungkin Bu Elis belum terkoneksi. Baik, kita akan bersatu ya dalam doa saat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berbicara, sudah menyampaikan isi hatimu kepada saudara-saudara terkasih di hari Minggu ini. Tuhan, mereka sudah mendengar firman Tuhan dalam sorotan tema, yaitu cara melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan, kemampuan, supaya mereka bisa melakukan segala yang menjadi kehendak Tuhan. Dan karena itu, ajarkan mereka akan rahasia-rahasia ini, supaya mereka bukan menjadi pendengar saja, tapi mereka menjadi pelaku firman, dan kemudian mereka mengikuti akan semua yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mari Tuhan berkati semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kembali kepada host kita pagi ini. Ya, Bu Rosalin, ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Lukas yang telah membawakan doa awal dan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak John yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Pak John yang luar biasa atas puji-pujian Amen. dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit
Terima kasih Ya, Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam semuanya. Ya, Selamat shalom Pak pagi. Bruri. Selamat malam waktu Jerman, selamat pagi Selamat waktu malam. Indonesia. Selamat Pagi. pagi. Berbalik. Haleluya. Oke. Ya, masalah. Ya, sekarang kita masuk untuk menaikkan doa profetik. Sudah muncul? Doa profetik Oke. satu bagi bangsa dan negara. Ya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia ya, Ya, sudah tidak ada korupsi. Hah? Sekarang Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan. Kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya, terima kasih Pak John. John. Tuhan Amin. berkati. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Janju Kuswandi dari Surabaya. Silakan Ibu Janju. Ya, terima kasih Bu Ros. Amin. Sama-sama. Selamat pagi semuanya. Shalom. Amin. Shalom. Shalom. Berjanji. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 086130692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja JLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, Saudara semua mendukung acara ibadat JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Turun dikit Pak John, tidak kelihatan. Oke. Oh, maaf ya. Iya. Pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 12 bulan 9 2023, Oma Nana Latamia dari Sidoarjo. Tanggal 23 bulan 9 2023, Ibu Sandra Tikualu, putrinya Bapak Bruri Tikualu dan Ibu Rosalin dari Jerman. Tanggal 30 bulan 9 2023, Ibu Evangelis Dr. Anda ADC GLT dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Amin. Ya, Praise terima the Lord. kasih kepada Ibu Janju untuk menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari Gembala kita, Pastor John Sarbunan. Silahkan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman, yang telah memimpin ibadah kita dari awal hingga sampai di penghujung acara. Sebelum kita berpisah, mari Bapak Ibu, terlebih dahulu kita akan nyanyikan pujian ini ya bagi Tuhan sebagai doa kita, doa penutup ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami mau mengikuti kehendak Tuhan. Mari katakan sama-sama.
padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mengetahui cara melakukan kehendak Tuhan pagi ini, kita ada untuk terus menyenangkan hati Tuhan setiap hari ya dalam hidup kita. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Pak Lukas, Tuhan tahu hatimu bahwa engkau ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu Tuhan telah mempersiapkan kau untuk sesuatu yang ajaib, yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan bagimu. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, karena Dia akan bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Tuhan berkati Pak Lukas dan juga Oma Nana yang ada di Sidoarjo bersama adik Kesia, putrinya, memberkati dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati, Tuhan, sahabat-sahabat terkasih di hari ini yang dalam pergumulan, kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Kami doakan juga untuk Pak Bruri, Bro Salin, orang tua terkasih kami, meskipun mereka secara fisik jauh dari kami, tapi mereka dekat dengan kami di hati, dan dekat juga dengan Tuhan. Kami doakan berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dalam nama Yesus. Jangan takut, serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan sebab Dia memelihara engkau. Karena Tuhan sudah berjanji tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan akan terus memapah, menggendong, mendukung engkau, menyokong engkau dengan kekuatan sayapnya. Dan engkau akan lihat bagaimana proteksi, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Tuhan berkati, pada malam ini mereka akan beristirahat, Tuhan berikan tidur yang nyenyak, dalam nama Yesus, dan mereka boleh dalam damai sejahtera ketenangan batin. Dan pada waktu mereka bangun pun di besok pagi, Tuhan sudah menyediakan segala berkat yang terbaik, kekuatan, kesehatan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, berkat yang tercurah melimpah dalam hidup mereka. Tuhan berkati kesehatan Ibu Sandra, pulihkan kesehatan kejiwaannya, pulihkan segalanya, sembuhkan dia. Juga berkati Pak Soni keluarga, Bu Shirley keluarga, dan akan menikah untuk tahun depan semua bisa berjalan dengan baik. Juga untuk Ibu Sarah, berikan dia kekuatan kesehatan dan bersama keluarganya. Tuhan lindungi semuanya, dan kedatangan Pak Brudi Brosalin ke Indonesia, Tuhan atur semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, juga untuk urusan-urusan yang belum terselesaikan di dalam nama Yesus, Tuhan menyelesaikan semua dengan cara Tuhan begitu mudah dan dilancarkan Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang sudah dicuri oleh musuh, Tuhan kembalikan itu dalam kehidupan mereka. Supaya mereka boleh hidup berbahagia di bumi sampai di sorga. Terima kasih, apa yang menjadi milik mereka, apa yang menjadi hak mereka, kembalikan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Jajuk, Tuhan berkata juga sampai masa tua dan putih rambutmu, Tuhan menggendong engkau. Tuhan mengasihi engkau, jangan takut, jangan susah, percaya. Tuhan mendengar setiap doamu, setiap apa yang engkau sampaikan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang ajaib bagimu. Di dalam nama Yesus, bahkan Tuhan beri engkau panjang umur, damai sejahtera, engkau bisa menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan orang-orang yang engkau kasihi. Berkati Ibu Jajuk dan keluarga besar Koswandi, berkati Ibu Ninis keluarga, Bu Lina dan kakak beradik dimanapun mereka berada, baik yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Bali, Tuhan lindungi mereka semua. Berkati semua kesehatan, juga keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, karir mereka dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga doakan Ibu Elis Atta, Tuhan melihat kesungguhan hatimu, Bu Elis, ketaatanmu. Dalam nama Yesus, kesetiaanmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kau akan mendapati apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupanmu. Kuatkan hatimu saat ini, Bu Elis, karena Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu, Tuhan sedang membukakan jalan bagimu. Tuhan pulihkan segala sesuatu dalam kehidupanmu, rohmu, jiwamu, tubuhmu, kesehatanmu, keuanganmu dipulihkan Tuhan. Jangan Amin. takut, tetap percaya ada pertolongan Tuhan. Dalam beberapa hari ini, beberapa waktu dekat ini, engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban. Karena Tuhan sudah katakan, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan dalam hidupnya. Berkati Bu Elis, bersama semua anak-anak di kota Parepare, Tuhan lindungi mereka semua, jauhkan dari semua bahaya, musibah apapun. Jangan takut, jangan khawatir, serahkan semua pada Tuhan. Engkau aman dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Sinta dan semua anak-anak yang sudah hadir pagi ini, juga Johan, James, Cindy, berkati mereka juga, teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini, bila mereka ada yang sakit, sembuhkan, yang lemah, kuatkan, yang susah, hiburkan dalam nama Yesus. Sembuhkan Pak Darman Lim, Tuhan sembuhkan dia kesehatannya, keuangan ekonominya, persiapan menikah untuk bulan Desember, semua bisa berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk pernikahan Putri Ibu Indriani, ya Tuhan, Feli bersama calon suaminya Christian, sembuhkan Christian sehingga dia bisa melangsungkan pernikahan dengan baik. Dalam nama Yesus, terima kasih, ini doa kami kepadamu. Sembuhkan juga Ibu Nyo yang ada di Nganjuk, kesehatannya. Sembuhkan juga Ibu Ong Gyo Kim. Sembuhkan juga teman-teman yang terganggu kesehatannya. Di hari ini sembuhkan mereka, dan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Kami doakan Ibu Kesia Willy Chan juga yang di Hong Kong. Tuhan tolong dia untuk visa yang akan turun dari imigrasi. Kami percaya
Tuhan akan mempercepat semua urusan ini sehingga dia boleh menerima visa yang baru dan bekerja di tempat yang baru. Kami doakan untuk bos yang memberikan dia pekerjaan, kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Ini doa kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan mendengar doa anak-anakmu di pagi hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka, diberkatilah juga semua yang ada padamu. Tuhan buat engkau naik dan tidak turun, bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap berjaya dan bukan mengalami sesuatu yang buruk. Dalam nama Yesus tetap kuat dan tidak lemah, tetap sehat dan tidak sakit. Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Segala berkat kebajikan dari Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan melihat kebaikan, kedamaian, keselamatan, damai sejahtera untuk keluargamu. Tuhan memberkati kebaktian nanti malam. Tuhan berkati Ibu ADC dan tim yang akan melayani. Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Tuhan memberkati juga sepanjang tahun ini. Terima kasih semua yang sudah ambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati semua jeripayamu di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bro Salim, Pak Bruri. Ya, Ya. sama-sama Pak Pak Lukas. John. Tuhan Yesus Memberkati Bu memberkati. Elis Atta. Terima kasih, Pak Memberkati John. semua ya. Ya, Sama-sama. terima kasih Bu Yayu, Bro. Bu Sinta, Bu Eli Atta. Amin. Ya, Elis Pak Atta. Lukas. Tim, Cindy, dan Johan. Ya, amin. Ya. Terima God kasih bless you all. Bro Salin, Pak Bruri. Selamat istirahat Pak Bruri, Bro Salin. Selamat Ya. malam, Sugeng Sare ya. Selamat malam. Selamat pagi Ya. waktu Indonesia. Salam Ya. buat semua di rumah, Pak Lukas. Salam Ya, buat teman Nana selamat ya. beraktivitas. Selamat hari Daju, Minggu. salam buat Bu Terima Nini, kasih Bu semuanya. Lina semuanya. Ya. Sampai kita ketemu, Bu Eli, Terima salam kasih. buat keluarga ya di Pare-Pare. Oke, God bless you all. Bye-bye. Ya, Selamat hari God bless you Minggu. all. Sampai nanti malam ya. Selamat Sampai hari jumpa Minggu. nanti malam. Ya. Oke, bye-bye. Bye. Bye.